Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa menjalankan aktivitas kita lagi, zikir dan kajian rutin RSDC Wisma Atlet. Semoga dengan kita berkegiatan seperti ini, Allah senantiasa memperhatikan kita, Allah lebih menyayangi kita, Allah mendengarkan dan mengabulkan harapan-harapan baik dari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, 7 ciri mukmin yang beruntung. Mukmin itu adalah subjek dari orang yang beriman, pelaku keimanan atau orang yang beriman itu disebut mukmin. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, ya. Qad aflahal mu'minun. Benar begitu beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama, orang yang senantiasa khusyuk, ya. Fokus ketika sholat. Jadi kalau orang yang sudah merasakan kekhusyuan di dalam sholat, berarti dia tergolong orang yang beruntung. Memang susah, khusyuk itu sangat susah di dalam sholat. Bahkan sekelas sahabat sendiri itu susah untuk khusyuk, apalagi di generasi kita ini, sekelas sahabat. Tapi tentunya Allah maha murah, maha agung dan maha belas kasih kepada hambanya. Meskipun tidak bisa khusyuk, Allah memberikan jalan lain berupa sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, meskipun suatu tidak khusyuk, tapi karena ada orang lain yang sama-sama melakukan sholat berjamaah dengan dia, maka Allah menerima sholat orang tersebut. Nah, itulah salah satu fadilah berjamaah. Kalau kita sendiri masih dirasa susah untuk khusyuk, ya maka sholat berjamaah. Karena demikian, meskipun kita tidak khusyuk, karena kita mau bersama-sama menyembah Allah di kala sholat dengan orang-orang mukmin yang lain, maka Allah niscaya akan menerima. Diibaratkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dinamakan dengan khusyuk itu ketika sholat terhunus pedang itu tidak terasa, ya. Kita kalau digigit semut saja atau digigit nyamuk kala sholat, tangan kita bergerak untuk menggaruk. Nah, itu tanda belum khusyuk. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah terhunus pedang kala sholat, tapi ia masih apa? Masih khusyuk, fokus kepada Allah. Apakah itu bisa? Bisa sebenarnya. Bisa, sangat bisa. Kalau kita memang benar-benar fokus pikiran kita kepada hal yang kita tuju. Dalam hal sholat, berarti yang kita tuju adalah Allah. Kalau memang benar sudah fokus, ada suara ledakan, bukan bom ya, kayak mercon atau apa, itu sudah tidak terhiraukan. Ya memang terdengar, tapi tidak terhiraukan. Kalau konteks cerita sahabat Ali, itu terhunus pedang, nggak terasa. Kalau saya kena nyamuk saja, tangan saya bergerak untuk menggaruk. Nah, ini harus dimengerti pula. Jangan sampai kita menggaruk boleh, tapi dengan cara gerakannya itu patah-patah dan tidak 3 kali gerakan secara berturut-turut, ya. Meskipun jari-jari kita ada 5, maksudnya jari-jari kita ada 5, kita boleh menggerakkan semua jari, kan lebih dari 3 gerakan di dalam sholat,
itu bisa membatalkan secara berturut-turut. Tapi kalau jari itu satu rangkaian, kita garuk nggak masalah. Yang penting tangan kita tidak ikut bergerak. Jadi cukup segini. Jadi digaruk-garuk. Yang bergerak adalah jari jemari kita. Seperti itu. Kalau 3 kali gerakan berturut-turut dengan anggota yang lain, itu bisa membatalkan sholat. Pertama, orang yang khusyuk di dalam sholat adalah ciri pertama dari orang mukmin yang beruntung. Yang kedua adalah menjauhkan segala bentuk kesia-siaan, ya. Perkara yang tidak bermanfaat, tidak berguna, ia tinggalkan, baik perkataan maupun pekerjaan, ya. Tidak mengucap kata-kata kotor, tidak mengumpat, tidak berkata-kata yang tidak penting, tidak mau mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Seperti itu. Alladzina hum fi sholatihim khasyu'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Ini maksud dari walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang dari perkara yang sia-sia ia tinggalkan. Makanya di dalam hadis teruraikan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni ila ma ya'ni, ya. Bagian dari baik-baiknya orang, ya, sebagian dari kebaikan dari seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya menuju sesuatu yang bermanfaat tentunya. Tidak setiap hari melulu main game, tidak. Tidak setiap hari melulu nonton YouTube, tidak. Memang nonton YouTube, main game itu hukum asalnya adalah mubah, boleh, ya. Kita kerjakan boleh. Tapi kalau ada kegiatan positif lain yang bermanfaat, ya harus kita tinggalkan. Kalau kita menghargai waktu, kita tinggalkan yang namanya game. Karena game itu sangat mengganggu, ya. Maksudnya sangat ketergantungannya itu lebih. Ya, ini bisa memakan waktu kita. Kalau sampai main game itu lupa kewajiban semisal sholat, maka game itu hukumnya haram. Tapi kalau tidak sampai melalaikan kewajiban di dalam ibadah, ya boleh-boleh saja. Tapi alangkah lebih baiknya kita alihkan kepada kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, itu ciri orang yang kedua yang disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun. Orang mukmin yang beruntung, yang senantiasa meninggalkan perkara yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, baik ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang senantiasa menunaikan kewajiban membayar zakat. Zakat secara garis besar ada dua. Pertama, zakat yang berkaitan dengan pensucian diri atau pensucian jiwa yang kita kenal dengan zakat fitrah, yang setiap tahun sekali kita tunaikan kala bulan Ramadan. Ramadan kemarin kita sudah alhamdulillah melaksanakan membayar zakat fitrah berupa makanan pokok. Konteks mazhab Hanafi boleh dengan uang, tentunya dengan mekanis dan tata cara sesuai dengan mazhab tersebut. Kalau mazhab Syafi'i, Maliki maupun Hambal itu pakai makanan pokok. Kalau di Indonesia beras, kalau di Jazirah Arab ya kan gandum, kurma dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada zakat lain selain zakat untuk mensucikan jiwa dan diri. Yang kedua adalah zakat untuk mensucikan harta atau zakat mal yang kita dengar dengan istilah tersebut, zakat mal. Di dalam hadis secara mansus, secara tertera dan dikodifikasikan dan terumuskan di dalam kitab fikih, zakat mal itu ada 5. Pertama, zakat berupa hewan ternak. Yang kedua, zakat berupa tumbuh-tumbuhan, berupa tumbuhan yang berupa makanan pokok, beras, jagung, gandum. Yang ketiga, zakat berupa buah-buahan yang hanya tertuju pada kurma dan anggur. Yang keempat, zakat perdagangan. Apapun barang dagangan kita, kalau sudah mencapai 1 nisab dan mencapai genap 1 tahun atau haul, maka itu wajib kita keluarkan. Kadar yang kita keluarkan tentu ada ketentuan sendiri dalam kitab fikih. Yang kelima adalah zakat emas dan perak. Kalau emas dan perak kita
miliki secara murni itu dalam 1 tahun kepemilikan, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Mekanisme dari zakat ternak itu ada unta, kambing, sapi maupun kerbau. Setiap dari unta, sapi, kambing, kerbau itu memiliki haul. Haul itu adalah batasan jumlah dari hewan ternak yang sekira wajib nisab, itu namanya nisab, batasan di dalam setiap hewan ternak yang sekira di jumlah tertentu ia wajib mengeluarkan zakat dari hewan ternak tersebut. Setiap kelipatan itu berlaku berbeda di dalam kadar yang dikeluarkan dari zakat. Semuanya ada ketentuannya. Kemudian zakat perniagaan itu jual beli apapun, jual beli atau perniagaan yang kita kita niagakan ya, kita dagangkan, terserah. Yang penting halal, yang penting muntafa'an bih, yang bermanfaat dan bukan perkara yang najis, bukan perkara yang haram kita jual belikan. Kemudian ulama kontemporer atau ulama kekinian itu ada pengistilahan di dalam zakat profesi. Setiap pekerjaan dari kita, apapun profesinya, baik sebagai guru, sebagai PNS, sebagai TNI, sebagai dokter, sebagai karyawan, kalau harta kita, gaji yang kita dapatkan dari pekerjaan itu sudah mencapai nisabnya itu sama halnya dengan nisab zakat tijarah, zakat perniagaan, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Kemudian zakat profesi sendiri itu tidak belum disepakati oleh para ulama. Kalau kita mengikuti pendapat yang mewajibkan, ya kita mengeluarkan zakat profesi sekira sudah mencapai 1 nisab kepemilikan harta kita dari zakat profesi yang kita hasilkan dari zakat profesi dalam satu tahun. Persamaannya pada zakat perdagangan. Kesemuanya ini tentu bisa kita tengok di dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Yang keempat, ciri orang mukmin yang beruntung adalah menjaga kemaluannya sehingga terhindar dari zina, dari perbuatan zina, menjaga diri, menjaga kehormatan dari tindakan rendahan berupa zina dan hal-hal yang menjerumus dalam perzinahan. Contohnya adalah pacaran. Pacaran bukan dalam rangka sekedar saling mengenal untuk niat menikah, untuk menikahi, tapi belum sah, belum halal, bukan mahram, tapi sudah diajak nonton bioskop, dipegang-pegang tangannya, naudzubillah, kemudian istilahnya ngedet kencan dan lain sebagainya, itu termasuk muqaddimatuz zina, permulaan dari berzina. Nah itu kalau orang melakukan tersebut berarti bukan ciri dari orang yang beriman, yang beruntung yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Walladzina hum li furujihim hafizun, itu maksud dari orang yang senantiasa menjaga kehormatan diri atau kemaluannya dari perbuatan yang keji berupa zina. Yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Ciri mukmin yang beruntung selanjutnya adalah senantiasa menyampaikan, senantiasa menjaga amanah dan menepati janjinya. Ada orang mengamanahi dia suatu pekerjaan, ya, misal menjadi security, keamanan, ya setiap hari dia menjaga dengan seksama, tanpa lalai ia tinggalkan untuk ngopi, untuk bolos dan lain sebagainya. Kalau ia pekerjaan amanah yang berupa pekerjaan security itu dia kerjakan dengan baik, dengan tuntas, maka dia termasuk orang-orang yang beriman beruntung. Yang terakhir adalah walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, orang yang senantiasa menjaga sholatnya, tidak pernah abai. Kalau tepat waktu dalam pengerjaannya itu yang dinamakan dengan orang yang menjaga sholatnya. Ketika ada adzan tiba di setiap waktu, 5 waktu melakukan sholat, ia bergegas untuk segera, tidak menunda-nunda, atau naudzubillah tidak sampai qadha, tidak sampai keluar waktu sholat setiap
sholat 5 waktu masing-masing gitu kan. Jadi benar-benar menjaga waktu sholat. Kalau waktu tiba sholat, ia bergegas ngambil wudhu, sholat berjamaah. Itulah para hadirin 6 ciri mukmin yang beruntung. Seperti itu yang saya review. Yang pertama adalah orang ketika sholat itu merasakan khusyuk, fokus kepada Allah. Yang kedua, orang yang meninggalkan perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakat, yang mau membayar zakat, yang sudah saya uraikan secara garis besar ada 2 zakat. Yang keempat, orang yang menjaga diri dari perbuatan keji berupa zina dan perbuatan-perbuatan yang menjerumus kepada tindakan zina itu sendiri. Yang kelima, orang yang menjaga dan menepati janji, menjaga amanah dan menepati janji. Yang terakhir adalah orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa'ayakum. Semoga para hadirin diberikan kesembuhan oleh Allah dan kekuatan dohir batin dan bisa fokus beribadah. Semoga cepat pulang ya dan bisa beraktivitas kembali. Hadanallahu wa'ayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.